Bapak Muhammad Afif Islahuddin. Monggo, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Yuni selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa kita sudah memasuki hari keempat IHT terkait dengan pengenalan kurikulum baru, yaitu kurikulum SMK Pusat Keahlian. Harapan saya Bapak Ibu tetap diberikan semangat dan kesehatan, terutama di tengah pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan LMS pada kegiatan asinkronus, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan coba bahas lebih mendalam terkait apa itu capaian pembelajaran. Mungkin setelah melihat di kegiatan asinkronus dari peserta Pak Tatang atau Pak Husin bisa menyampaikan gambaran secara sederhana tentang apa itu capaian pembelajaran. Monggo silahkan. Ya, mencoba menjawab terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah target target yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di akhir pembelajaran gitu ya, yang harus dicapai seperti itu. Ya. Terima kasih. Berarti intinya secara garis besar adalah target yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran gitu ya. Dari Pak Husin, menurut panjenengan terkait dengan capaian pembelajaran apa, Pak? Ya, hampir sama. Yang capaian pembelajaran ya target yang harus dicapai oleh peserta didik nanti di akhir pembelajaran. Ya, intinya adalah target yang harus terpenuhi oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Oke, untuk lebih jelasnya izin share screen, nanti coba kita diskusikan tentang apa itu capaian pembelajaran, sehingga harapannya setelah pembelajaran ini peserta IHT bisa mempunyai gambaran penuh tentang apa itu capaian pembelajaran. Sebentar. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran itu benar seperti yang disampaikan oleh Pak Husin dan juga Pak Tatang, bahwa adalah target-target yang harus dicapai atau yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada akhir fase pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu semua ketahui di materi kemarin terkait dengan kerangka kurikulum, bahwasannya sekarang peserta didik itu terbagi dalam fase-fase pembelajaran, di mana untuk siswa setara SMA atau SMK itu berada di fase E untuk siswa kelas 10, kemudian fase F untuk siswa kelas 11 dan 12. Nah, di sini untuk komponen capaian pembelajaran sendiri terdiri dari rasional mata pelajaran yang memuat alasan penting mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Artinya rasional ini memberikan gambaran tentang pembelajaran tersebut dan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua memuat tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya adalah karakteristik mata pelajaran, yang dimana di sini mendeskripsikan tentang apa yang dipelajari, kemudian elemen-elemen yang ada pada mata pelajaran tersebut, yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa capaian pembelajaran itu
harus diselesaikan pada setiap fase, di mana misal fase A adalah untuk anak SD kelas 1 dan 2, fase B untuk SD kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D untuk SMP kelas 7 sampai 9. Kemudian yang akan kita bahas adalah capaian pembelajaran pada fase E, yaitu untuk kelas SMA dan SMK kelas 10. Oke. Ini selanjutnya saya akan perlihatkan contoh capaian pembelajaran. Nah, ini adalah contoh capaian pembelajaran yang mana ini contohnya adalah untuk program keahlian teknik otomotif. Bila dilihat secara sekilas, capaian pembelajaran ini memuat tentang tujuan-tujuan yang harus dicapai peserta didik. Menurut Pak Tatang atau Pak Husin, kemarin setelah melihat secara sekilas atau belajar mandiri terkait capaian pembelajaran, kalau di kurikulum yang terdahulu ini posisinya terlihat seperti apa? Apakah terlihat seperti KIKD ataupun RPP? Monggo, bagaimana pendapatnya? Ya, menurut pendapat saya, capaian pembelajaran itu posisinya ada di KIKD. Nih, gitu ya. Nantinya capaian pembelajaran akan diturunkan ke alur tujuan pembelajaran yang nantinya menurut saya alur tujuan pembelajaran itu menjadi silabus begitu dan diturunkan ke modul ajar sebagai RPP. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang. Kalau dari Pak Husin, setelah melihat sekilas capaian pembelajaran secara komponen itu kalau di kurikulum terdahulu menurut panjenengan seperti apa? Ya, untuk kurikulum terdahulu kaitannya dengan silabus, di dalamnya kan ada KIKD, terus kemudian ada tujuan pembelajaran dan ada kegiatan di dalamnya, ada kegiatan atau kegiatan ajar. Sehingga kalau saya melihat acuan pembelajaran ini nantinya ya seperti tadi, kedepannya kan kita harus juga untuk bagaimana waktu kita membuat KTSP dan biar memudahkan untuk tagihannya, maka kita harus bisa memberikan format yang lebih menyatu seperti kayak silabus. Jadi kalau acuan pembelajaran ini juga memang seperti kayak IKD. Terima kasih Pak Afif. Ya, terima kasih Pak Tatang dan Pak Husin. Memang benar bahwasanya kedudukannya bila dibandingkan kurikulum terdahulu, capaian pembelajaran ini lebih mengacu seperti KIKD kalau dulu. Di kurikulum terdahulu KIKD itu berdiri sendiri, artinya ada kompetensi inti, ada untuk kompetensi pengetahuan, dan ada kompetensi untuk keterampilan. Tetapi untuk di capaian pembelajaran ini berbeda. Nah, di sini kalau dulu kita diberikan kompetensi dasar yang banyak sekali yang harus kita selesaikan dalam kurun 1 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu di kurikulum terbaru hanya diberikan beberapa elemen yang harus Bapak Ibu selesaikan
dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, misal di mata pelajaran dasar-dasar otomotif ini, itu ada 10 tujuan pembelajaran yang mengandung 10 elemen yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi benar seperti yang dikatakan Pak Tatang, bahwasanya dari capaian pembelajaran ini nanti akan dikembangkan lagi dalam alur tujuan pembelajaran, yang dimana alur tujuan pembelajaran itu memuat tujuan-tujuan pembelajaran dari masing-masing elemen yang harus diselesaikan ini. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini tujuannya, misal ini yang pertama adalah memahami manajemen atau proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek kendaraan. Nah, pada kompetensi yang harus dicapai ini sudah di dalamnya termuat dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, sikap, baik hard skill maupun soft skill. Jadi kata memahami di sini bukan diartikan seperti memahami di C2 pada taksonomi Bloom. Nah, memahami di sini artinya adalah benar-benar memahami secara penuh, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya, baik itu hard skill ataupun soft skill. Nah, bagaimana memunculkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ini nanti Bapak Ibu jabarkan dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran tersebut bisa memuat pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang harus dikuasai pada akhir pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini, kemudian dijelaskan juga karakteristik pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran penuh tentang bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran pada fase ini. Misal di sini digambarkan bahwa pembelajaran itu dilakukan di kelas, bisa di bengkel atau laboratorium, kemudian kegiatan berbasis proyek sederhana, dengan harapannya pada pelajaran ini, pada fase ini, siswa benar-benar mempunyai pondasi atau pemahaman yang kuat terkait dengan program atau konsentrasi keahlian yang akan mereka ambil. Sementara di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan capaian pembelajaran. Nanti coba kita berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin dari Pak Tatang atau Pak Husen ada pertanyaan? Cukup. Pak Tatang? Cukup Pak Afif. Cukup ya. Jadi di sini porsi dominannya yang kita bentuk adalah soft skill-nya. Nah, berbeda dengan kurikulum yang terdahulu, misal di produktif. Kalau dulu kita di produktif itu kita diberikan kemampuan hard skill dengan porsi yang lebih banyak. Contohnya adalah pada pelajaran kerja bangku. Jadi kita harus bisa menggunakan alat, terus kita harus mempunyai ketahanan atau ketelitian dalam penggunaan alat dan bahan. Nah, tapi di sini yang lebih ditekankan lagi adalah soft skill-nya. Jadi harapannya di kelas 10 mental atau keterampilan siswa dalam hal sikapnya itu bisa terbentuk. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah elemen dan juga capaian pada akhir pembelajaran yang harus dicapai. Nah, setelah sampai capaian pembelajaran ini, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian peserta IHT, dari materi awal yang sudah kita sampaikan, mulai dari
Merdeka Belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, dan akhirnya diturunkan di capaian pembelajaran. Apa kira-kira korelasi atau hubungannya? Apakah materi ini saling terkait atau berdiri sendiri? Mungkin dari Pak Tatang. Korelasi tentang materi-materi yang sudah kita ajarkan dari awal sampai ke capaian pembelajaran ini. Harapan saya Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran dari materi yang sudah kita sampaikan di awal. Bagaimana Pak Tatang? Bila dikaitkan dengan materi-materi terdahulu, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian kerangka dasar kurikulum, diturunkan lagi ke struktur, kemudian dari struktur turunkan lagi ke capaian pembelajaran. Apa keterkaitan yang Bapak bisa tangkap? Halo, Pak Tatang? Atau Pak Husin? Oh iya, mohon maaf, ini mikrofonnya mati. Oh, Sekarang udah on. siap. Ya, keterkaitan terkait dengan capaian pembelajaran dengan materi yang lainnya ini sangat berkaitan. Karena apa? Karena capaian pembelajaran ini merupakan tujuan yang nantinya akan memerdekakan begitu untuk pembelajaran yang memerdekakan dan tentunya menuju ke yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Pak Afif, terima kasih. Nah, menurut panjenengan, bagian kemerdekaan yang didapatkan itu di bagian sebelah mana? Ya, kalau menurut saya ini kan tentunya dari fase-fase tersebut akan kita gunakan, kita analisis sendiri berdasarkan karakteristik peserta didik yang ada, begitu. Jadi secara keseluruhan nanti di proses penerapannya itu memang bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan, begitu Pak Afif. Ya, jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Mungkin dari Pak Husin, keterkaitan dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan, mulai dari kemerdekaan belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, sampai ke capaian pembelajaran, Pak Husin? Ya, saya kira masing-masing nanti menjadi satu kesatuan yang menuju kepada harapan kita adalah menuju pada profil pelajar Pancasila, di mana di setiap materi-materi yang sebelumnya mengarah pada kegiatan Merdeka Belajar, di dalamnya akhirnya juga memuat tentang profil pelajar Pancasila. Saya kira semuanya ada keterkaitannya, Pak. Ya, terima kasih. Memang betul bahwa tujuan dari kurikulum ini adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang kita tahu bahwa mempunyai 6 komponen. Jadi harapannya dengan kemerdekaan belajar ini Bapak Ibu bisa lebih leluasa dalam menentukan tujuan pembelajaran, terus bagaimana proses pembelajarannya, sampai nanti proses asesmennya itu seperti apa. Jadi dengan alokasi yang diberikan di struktur yang kurang lebih adalah 8 jam, memang itu diharapkan sekali bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Kalau di kita di SMK itu ada tambahan adalah yang berkarakter dan mempunyai budaya kerja, karena kaitannya tidak lepas bahwa kita sebagai sekolah SMK salah satunya adalah bisa menciptakan atau menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang handal di bidang masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dari materi capaian pembelajaran ini apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Karena
harapan saya pada setiap materi yang dijelaskan Bapak Ibu benar-benar mempunyai pemahaman utuh. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu mempunyai salah tafsir yang nantinya akan berakibat pada kesalahan sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Karena materi ini diturunkan secara terstruktur. Jadi ibaratnya kalau di atasnya itu sudah salah, nanti turun ke bawahnya juga pasti akan salah. Ada pertanyaan? Cukup, Pak Tatang? Mungkin ke atas Pak Afif, satu pertanyaan. Oh iya, siap. Yang sebelah mana, Pak? Ke atas sendiri Pak, di judul. Oke. Ya. Oke, terkait dengan waktu itu Pak. Ya. 16 jam pelajaran begitu nggih. Ya. Nah, itu apakah boleh nambah, apa boleh kurang, atau harus 216 jam pelajaran ditempuh dalam 1 tahun? Oh ya, terima kasih Pak Tatang. Ya. 216 jam ini adalah didapat dari jumlah jam di struktur kemudian dikalikan dengan 36 minggu waktu jam belajar efektif. Nah, di sini dalam hal ini pemerintah adalah menetapkan struktur kurikulum minimal. Artinya, bila mana sekolah memang dirasa perlu untuk menambah jam pada beberapa mata pelajaran, itu diperbolehkan. Misal dengan tuntutan dari industri ataupun memang dengan waktu yang disediakan tidak cukup untuk mencapai capaian pembelajaran pada fase tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan jam dari jam untuk waktu pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Yang terpenting kita bisa menjelaskan nanti terutama di KTSP ataupun kurikulum operasional satuan pendidikan bahwa tambahan jam itu didapat dari mana dan kemudian digunakan untuk apa, sehingga jelas tersampaikan bahwa tambahan jam ini memang benar-benar dibutuhkan. Begitu Pak Tatang? Oke, terima kasih. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bapak Ibu semua peserta IHT atas waktunya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di kesempatan yang lain atau di materi yang lain untuk mengakhiri kegiatan pada sesi kali ini. Mari kita berdoa atau tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuni. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Afif yang telah menjelaskan mengenai capaian pembelajaran ke peserta IHT. Insya Allah jelas-jelasnya, gamblang semuanya, tetapi jika nanti ada yang belum jelas kita bisa menghubungi Pak Afif. Baik itu Pak Afif, kemudian Pak Husen untuk struktur kurikulum dan untuk Pak Tatang modul ajar. Itu untuk IHT kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari narasumber-narasumber sudah memberikan penjelasan-penjelasan. Kita tutup kegiatan IHT ini dengan berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan IHT kali ini bisa bermanfaat terutama untuk kita dan juga untuk sekolahan kita, untuk perkembangan sekolahan sebagai sekolah SMK penggerak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai acara IHT ini. Saya akhiri. Jika saya ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.